Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini ya guys, kita akan general reading lagi ya. General reading seperti biasanya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini kita lihat dulu. Wow. Tema untuk general reading kali ini adalah yang cintanya abadi untuk kamu selamanya ya. Jadi di video kali ini kita tuh akan melihat ya siapakah dia seseorang yang cintanya abadi untuk kamu selamanya. Dan disclaimer bagi kamu bahwa yang kita lakukan sekarang sifatnya menyangkut energi banyak orang ya guys. Jadi bisa resonate bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. So jadi saran dari aku, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan tarik energinya ya. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang cintanya abadi untuk kamu selamanya. Wow, aku juga merasa penasaran siapakah dia seseorang yang cintanya abadi untuk kamu selamanya. Wow, kita lihat terlebih dahulu. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang terikat sebuah hubungan dengan kamu ya, tapi hubungan yang jauh dari kata keromantisan ya, karena sampai detik ini aja aku melihat ya bahwa kamu sama dia itu sepertinya sering cekcok, sering berkonflik ya, sering berantem ya, karena suatu masalah kecil yang seolah-olah itu menjadi besar. Karena yang aku lihat tuh dia ini nggak sadar gitu ya bahwa sebenarnya antara kamu dan dia ini terlalu banyak sekali perbedaan ya, terutama perbedaan sifat dan karakter. Tetapi kesalahan terbesar dia ini tidak ada keinginan untuk berusaha mengimbangi kamu ya, karena yang aku lihat tuh kamu ini tipikal orang yang nggak bisa dikasar, sedangkan dia tipikal orang yang keras kepala dan sering sekali kata-katanya itu terpengaruh dengan emosi sehingga membuat perkataan dia itu jadi kasar kepada diri kamu ya. Jadi aku tuh melihat kamu tuh sebenarnya sering banget ya merasa menangis, meneteskan air mata ya, dikarenakan orang ini tuh masih tetap ya berdiri di atas prinsipnya dia nggak pernah mendengarkan sama sekali kata-kata yang sudah kamu ucapkan ke dia, sehingga ya ini tuh sangat berimpact buruk ya terhadap keadaan hubungan ini yang makin lama tuh makin stuck gitu. Bahkan ada juga yang nggak stuck aja ya. Yang aku lihat tuh ada beberapa di antara kamu tuh yang hubungannya makin lama tuh makin jauh di saat kamu terlalu berharap sama dia. Ya memang aku melihat ya beberapa di antara kamu tuh ada yang memang, tapi nggak semua ya, beberapa di antara kamu tuh ada yang memang proses pendekatan kalian di awal tuh kurang membutuhkan waktu yang cukup lama, karena ada di antara kamu yang mungkin ya kenal di sosmed baru beberapa minggu, beberapa bulan, karena kalian merasa nyaman ya dan merasa mencintai dia sehingga memutuskan ya untuk menjalin suatu hubungan. Karena bagaimanapun juga namanya menjalin suatu hubungan itu dibutuhkan namanya proses ya, namanya adaptasi, pengenalan untuk tahu sisi baik dan buruknya. Karena selama ini yang aku lihat tuh pada saat kamu pendekatan di awal, kamu hanya melihat dia dari sisi permukaannya aja. Karena memang yang aku lihat tuh dia juga di awal tuh terlalu menunjukkan sisi positifnya doang ya. Begitu kamu menjalin hubungan sama dia ya, keluarlah artinya sisi-sisi negatif yang di awal tuh belum pernah kamu lihat. Sampai pada akhirnya ya sudah, kamu sama dia jadi sering berantem. Bahkan yang aku lihat tuh ada di antara kamu yang saat ini nasib hubungan kamu tuh sudah di ujung tanduk gitu loh ya. Dan di sini dia sadar ya sebenarnya dia ini nggak bisa pisah dari hidup kamu ya, tapi kesalahan terbesarnya orang ini tuh nggak mau belajar dari kesalahan atau tidak ada niatan keinginan untuk belajar memahami perasaanmu. Justru malah selama ini dia terlalu membesarkan rasa egonya dia ya, sehingga
ya otomatis tuh sering ya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan dia juga termasuk orang yang sepertinya kurang bisa memanage emosional dengan baik ya. Karena ketika dia menyelesaikan masalah, dia selalu melibatkan emosionalnya daripada berpikir secara jernih ya. Jadi terkadang tuh ya dia sering merasa menyesal gitu ya ketika kamu berusaha tinggalkan dia ya. Dia baru meminta maaf kepada kamu, memohon-mohon agar kamu tidak meninggalkan dia. Itu kan merupakan suatu penyesalan. Terus dan di sini aku juga melihat ya, ini ada juga di awal tuh orang ini orang yang menurut aku tuh terlalu banyak rencana ya. Terlalu banyak rencana, terlalu banyak janji yang dia katakan ke kamu. Sehingga ya bisa dibilang kamu tuh adalah korban ya, kemakan sama janji-janji palsu ya, atau kata-kata manis yang dia ucapkan di awal. Karena memang ada di antara kamu tuh yang sempat merasa ragu sama dia, tapi berhubung orang ini ya seolah-olah bisa diandalkan, seolah-olah sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Pada akhirnya ya udah, kamu tuh masuk dalam jebakan perangkap yang sudah dia persiapkan kayak gitu. Terus aku lihat juga orang ini tuh sepertinya sangat pandai ya memanfaatkan kelemahan kamu, karena dia tahu bahwa kamu tuh orangnya nggak bisaan, kamu tuh orangnya nggak tegaan ya. Sehingga ada juga ada iklannya guys. Sehingga ada juga beberapa di antara mereka tuh yang sengaja memanfaatkan materimu ya untuk kepentingan pribadi dia. Ya, dia bilang katanya dia sedang di posisi yang paling sulit ya untuk keperluan ini, keperluan itu. Intinya terjebak dalam situasi yang sangat kepepet. Padahal nggak demikian. Dia hanya sengaja memanfaatkan keadaan, memanfaatkan rasa nggak tegamu ya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tanpa kamu sadari. Jadi yang aku lihat tuh ketika kamu memang merasa cinta sama seseorang, ya udah kamu tuh kayak terlanjur dibutakan sama cinta ya, sampai-sampai kamu nggak sadar bahwa pada saat di posisi itu kamu sedang dimanfaatkan ya sama seseorang yang sedang berdealing sama kamu kayak gitu. Terus dan di sini tuh aku melihat ya, orang ini tuh pengennya kamu pertahankan ya, tapi di satu sisi dia tidak ada keinginan untuk berubah ya. Jadi terkadang kamu tuh merasa bingung, lah ini gimana sih gitu. Aku ya nggak mau ya mempertahankan seseorang yang nggak mau berubah gitu, tapi kamu tuh menuntut aku ya, kamu paksa aku untuk tetap mempertahankan hubungan ini, tapi di lain sisi kamu tuh tidak ada itikat baiknya ya untuk menunjukkan kepadaku ya tentang perubahan kamu. Jadi ya terkadang tuh kamu benar-benar merasa suntuk ya, merasa sulit, ingin sekali kamu lepaskan dia, tapi di satu sisi dia selalu punya cara bagaimana agar dia bisa menghalangi langkahmu. Karena nggak tahu juga ya, karena dia termasuk orang yang pandai berkata-kata manis ya, sehingga ketika kamu ingin pergi meninggalkan dia, dia selalu punya 1000 cara bagaimana agar membuat kamu tuh merasa luluh ya, agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia. Jadi kayak orang itu sudah tahu ya titik kelemahan kamu, makanya kamu sering dimanfaatkan sama dia kayak gitu. Dan saat ini pun aku melihat ya, ini ada di antara kamu dan dia itu yang saat ini masih bersih tegang ya, masih ada konflik batin yang belum terselesaikan, atau mungkin ada juga ya ada urusan hutang piutang antara kamu dan dia yang masih belum terselesaikan. Jadi itu yang membuat kamu tuh saat ini ya sedang perang dingin sama dia ya. Jadi beberapa di antara kamu ada yang berkonflik sama dia karena ya udah gitu loh, karena yang aku lihat tuh semakin lama hubungan ini semakin toksik ya, semakin lama tuh dia semakin tidak bertanggung jawab. Karena dia dulu pernah ya, beberapa di antara mereka itu mereka berhutang materi kepada dirimu ya, janjinya mau dilunasi, tapi sampai detik ini pun kayaknya dia nggak ada itikat buat untuk mengembalikan. Jadi ya udah gitu, akhirnya kamu ambil sikap ya, kamu ambil sikap tegas ya, kamu berusaha jauhin dia, diemin dia, berharap bahwa orang ini tuh memberikan reaksi. Tapi ketika kamu mendiamkan dia,
justru malah dia ini semakin jauh ya. Sedangkan kamu tuh sadar bahwa dia ini masih memiliki hutang gitu ya, masih memiliki beban, masih memiliki tanggungan kepada diri kamu, dan ini tuh nggak bisa dibiarkan begitu aja gitu ya. Sehingga itulah alasan kenapa mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang masih mempertahankan hubungan ini meskipun rasanya sakit ya, tapi nggak semua. Dan di sini tuh aku lihat ya, banyak sekali tingkah atau sikap perilaku dia yang sering menyakiti perasaan kamu gitu. Ya di awal tuh nggak ngerasa ya, tapi lama-lama kamu tuh bener-bener kayak apa ya, rasa sakit kamu ini sudah terakumulasi ya, dari rasa sakit yang sudah terkumpul mulai dari awal kamu kenal sama dia sampai detik ini. Jadi ya udah gitu, kayak kamu tuh sudah merasa kebal ya sama rasa sakit yang dia berikan kepada diri kamu, karena ada di antara mereka itu yang ya gitu ya, dia orangnya pandai berdrama ya. Terus ada juga beberapa di antara mereka itu yang narsistik ya, narsistik atau NPD ya, narcissistic personality disorder, ada yang seperti itu. Terus ada juga beberapa di antara mereka itu yang ya orangnya tuh ya NPD itu ya, NPD itu kan gitu ya, dia kayak selalu menganggap bahwa diri dia adalah seseorang yang paling benar, padahal kelakuan dia ini, entah dia sadar atau tidak, itu telah menyakiti pasangannya ya. Sehingga di sini yang aku lihat tuh, di sini ada energi hujan tangis, lebih ke arah energi kamu ya. Jadi kamu tuh memang seperti itu, kamu orangnya nggak bisa melampiaskan emosional kamu, tapi ketika emosional kamu tak terbendung ya, kamu hanya bisa meneteskan air mata, karena kamu nggak bisa berkata-kata, karena kata-kata kamu tuh selalu dikalahkan atau didominasi sama dia. Jadi ya udah gitu, daripada ini menimbulkan suatu keributan yang baru atau yang panjang gitu ya, lebih baik ya udah aku diem aja tanpa bersuara. Tapi ya ketika kamu sampai di kos-kosan, ketika kamu sampai di rumah, sampai di kamar merenung, ya udah kamu tuh menangis senangis-nangisnya ya, karena memang ya susah menjalin hubungan dengan seseorang yang nggak tahu ya bagaimana perasaan kamu. Dan di sini tuh aku ngelihat ya, memang kamu tuh saat ini sudah benar-benar kehabisan cara ya, atau kehabisan kata-kata, karena segala cara tuh sudah kamu coba berharap agar bisa merubah keadaan hubungan ini ya, tapi pada akhirnya ya udah gitu, kata-katamu nggak pernah didengar ya, terus segala tindakan yang kamu lakukan juga nggak pernah dihargai sama dia, terus juga tindakan yang kamu lakukan tuh selalu dipandang sebelah mata sama nih orang, sehingga ya udah gitu, kamu tuh saat ini benar-benar berada di jalan buntu. Yang bisa kamu lakukan saat ini ya udah gitu, memohon kepada ilahi atau menyerahkan kepada yang maha kuasa gitu. Jika memang dia adalah jodohnya kamu, ya kamu berharap ya agar secepatnya dia disadarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi jika memang dia bukan jodohnya kamu, ya kamu meminta agar dipertemukan dengan seseorang yang lebih layak untuk kamu perjuangkan. Karena di sini yang kulihat tuh perjuangan kamu ke dia nggak setengah-setengah loh ya. Perjuangan kamu ke dia nggak setengah-setengah ya, tapi rasa sakit hati yang dia berikan kepada kamu ini luar biasa. Wow. Dan di sini aku juga ngelihat ya, ini ada beberapa di antara mereka tuh yang saat ini posisinya dia sedang sembunyikan sesuatu dari kamu ya. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini sadar tahu ya, tapi karena kamu nggak punya bukti yang kuat untuk membuktikan hal tersebut, sehingga kamu hanya bisa diam. Tetapi intuisi kamu tuh mengatakan bahwa saat ini tuh seolah-olah ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di belakang kamu ya. Bahkan hal itu tuh sangat berpengaruh terhadap perilaku dia saat ini yang kayaknya tuh makin lama tuh makin aneh gitu ya. Kayaknya ketika kamu telepon tuh dia terlihat panik ya. Terus ada juga beberapa di antara mereka tuh yang selalu cari alasan ya ketika kamu tuh menuntut keadilan dari dia. Kayak misalkan, kok kamu ini telat ngabari aku sih, biasanya kayak jam segini tuh telepon, tapi kenapa kamu saat ini nggak telepon? Ya maaf, saat ini tuh masih ada kerjaan, masih ada lemburan, masih ada keluargaku, masih ada tamu dan lain sebagainya ya.
Kayak itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang dia mainkan di belakang kamu tanpa kamu sadari. Dan ada juga ya beberapa di antara mereka tuh yang dia sembunyikan ketahuan dari kamu, sehingga membuat kamu tuh bener-bener rasa kepercayaan kamu terhadap dia jadi berkurang. Kenapa ya? Karena selama ini kamu tuh sudah 100% ya percaya sama dia. Tapi begitu dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, ya udah bagaikan kesambar petir di siang bolong ya. Kayak ya rasanya nggak nyangka aja gitu. Seseorang yang selama ini aku percaya, ternyata dia sembunyikan sesuatu di belakang aku yang menyakitkan hati dan perasaanku. Dan di sini memang yang aku lihat tuh, saya merasa ya bahwa memang apapun yang terjadi tuh memang sangat sulit ya diri kamu bisa terpisah dari dia. Karena memang yang aku lihat tuh dia ini sadar ya bahwa dia takut kehilangan kamu, tapi di satu sisi dia nggak mau melakukan tindakan yang seolah-olah itu membuat kamu bahagia gitu. Jadi kayak kamu ini dipaksa ya menjalin hubungan yang pada dasarnya kamu sendiri tidak bahagia kayak gitu. Terus ya dia tuh selama menjalin hubungan sama kamu ya dia tuh sangat menikmati proses hubungan ini. Ya iyalah, orang selama ini beban yang terjadi dalam hubungan tuh dilimpahkan ke kamu ya, sehingga orang ini tuh kayak terima enak-enaknya aja gitu loh ya. Ketika ada masalah ya, semua masalah itu dilimpah ruahkan kepada diri kamu ya. Tapi di saat dia seneng ya udah gitu, dia menghampiri kamu ya. Jadi ya makanya ini kan terlihat selama dia menjalin hubungan sama kamu tuh dia sangat menikmati ya proses perjalanan cinta ini. Ya iyalah gitu, orang selama ini dia hanya menikmati senengnya aja, tidak dengan susahnya gitu. Jadi ya wajar kalau dia tuh merasa happy, merasa seneng. Sedangkan kamu ya boro-boro senyum aja susah ya, mikir masa depan aja kayaknya nggak bisa membayangkan gitu ya. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa nguluk-nguluk, nggak bisa berekspektasi tinggi mengharapkan dia untuk menjadi pasangan kamu kayak gitu. Terus dan di sini tuh aku melihat ya bahwa kamu tuh termasuk orang yang bisa terima dia apa adanya, tapi dia nggak bisa terima kekurangan kamu gitu loh ya. Jadi ini kan kayak antara kamu sama dia jadi nggak balance. Kamu tuh kayak ya bisa menerima dia apa adanya ya, mau dia egois, mau dia keras kepala ya, mau dia dulu sudah pernah berstatus ya, mau dia dulu ini mantan seorang apa, mantan seorang ini, udah gitu. Kamu tuh kayak seolah-olah sudah membutakan segalanya. Kamu tuh seolah-olah tidak melihat masa lalunya. Kenapa ya? Karena kamu benar-benar ikhlas, sayang, mencintai dia gitu ya. Tetapi yang aku rasakan orang ini tidak bisa menerima kekurangan kamu ya. Orang kamu cemburu dikit sama dia aja dia udah kesulut api, dia udah marah-marah ya, yang merembet kemana-mana ya, sudah ngatain ini ke kamu, ngatain itu ke kamu ya, dan lain sebagainya yang sampai bikin kamu tuh merasa sakit hati. Padahal hanya cemburu loh ya. Cemburu itu kan artinya wajar ya, tanda sayang. Kalau kamu memang tidak merasa melakukan sesuatu hal yang aku tuduhkan, ya udah ngapain panik, ngapain marah gitu ya. Seharusnya biasa aja dong gitu ya. Tetapi karena mungkin ada beberapa di antara mereka tuh yang ya mereka nggak setia di belakang kamu, makanya ketika kamu cemburu sama dia dan kamu menuduh yang tidak-tidak sama dia, dia jadi kesulut emosi gitu loh. Dan di sini sih ya, karena dia ini tipikal orang yang susah berubah ya. Jadi sememaksa apapun ya kamu menuntut untuk dia berubah itu nggak akan bisa, nggak akan nyampe di dalam otak dan pikirannya. Kenapa? Ya karena kalau dia sendiri nggak ada niatan buat berubah ya, meskipun kita ngomong ke dia sampai mulut berbusa, ya udah nggak bakal masuk gitu. Jadi siapa yang bisa merubahnya? Hanya Tuhan ya, dan niat dia sendiri gitu. Karena dia aja loh ya dibilangin sama orang tuanya itu kayak nggak masuk gitu ya, gimana kamu yang hanya berstatus pacar sama dia.
Jadi rasanya tuh kayak sangat susah ya. Terus dan di sini juga aku tuh melihat ya, dia ini orang yang menurut aku tuh dia nggak suka ya kamu banding-bandingkan dengan yang lain. Tapi secara nggak langsung tuh ada kata-kata dia itu yang seolah-olah itu membandingkan antara kamu dengan yang lain gitu ya. Jadi kan terkadang kayak kamu tuh merasa kesel ya, merasa kesel, merasa capek gitu. Aku tuh nggak boleh bandingin kamu dengan yang lain, tapi secara nggak langsung ya, kata-kata kamu itu kayak seolah-olah itu mencerminkan bahwa kamu ini ada niatan untuk membandingkan aku dengan yang lain kayak gitu. Sehingga kamu tuh sering banget ya merasa marah sama dia kayak gitu. Dan di sini aku melihat ya, apabila orang ini ya, atau seseorang yang berdealing denganmu ini ya, apabila dia tetap tidak berubah, bersikukuh dengan versi dia yang sekarang, maka bisa dipastikan bahwa kedepannya itu ya ini semua kisah ini tuh akan berakhir ya. Kalau kamu nggak meninggalkan dia, ya udah kamu tuh bakal mati rasa sama nih orang. Tetapi meskipun demikian ya, meskipun kamu tuh udah nggak mau sama dia, udah mati rasa, yang aku lihat tuh orang ini akan tetap terus ya cintanya abadi ke kamu. Kenapa? Ya karena selama ini hanya kamulah satu-satunya orang yang benar-benar bisa mengerti perasaannya. Hanya kamulah satu-satunya orang yang benar-benar bisa memaafkan segala kejahatan yang pernah dia lakukan kepada kamu ya. Karena ini dia menjalin hubungan dengan kamu. Seandainya saja dia menjalin hubungan dengan orang lain, ya sudah dipastikan mungkin sejak awal orang kayak gini tuh udah didepak ya, udah ditinggalkan. Tapi berhubung kamu tuh orangnya sabar, kamu tuh orangnya legowo, kamu tuh orangnya yang masih sangat menghargai proses. Jadi ya kamu tuh berharap gitu bahwa seiring berjalannya waktu tuh, ya aku berharap bahwa kamu tuh bisa berubah. Tapi pada kenyataannya kan ya nantinya tuh dia nggak berubah-ubah ya. Jadi ya udah gitu, wajar kalau kamu tuh mengambil sikap ya untuk menghentikan dia, atau apa ya, untuk mengakhiri hubungan ini secara sepihak ya. Tapi meskipun demikian ya, karena cintanya dia ke kamu ini abadi, jadi ya udah, meskipun kamu blokir dia, meskipun kamu batasi komunikasi dengan dia, dia akan menghalalkan segala cara bagaimana agar dia ini bisa mendapatkan kamu kayak gitu. Dan di sini ada the star ya. Memang orang seperti ini tuh mereka nggak akan berubah ya kalau dia ini masih belum mendapatkan pembelajaran berharga. Di mana pembelajaran berharga tersebut dia dapatkan setelah kamu tuh benar-benar sudah gak mau lagi sama dia, sudah tidak bisa menerima kata maaf darinya ya. Dan di saat itulah ya, maka orang itu nantinya akan menyadari bahwa selama ini dia ini masih belum bisa menjadi pribadi yang terbaik untuk pasangannya, justru malah sering sekali ya membuat pasangannya itu jadi menangis dan sengsara ya. Kayak gitu. Terus ya, dan di sini tuh aku ngerasa ya bahwa kamu tuh nantinya ya akan ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh akan mati rasa sama dia ketika semuanya akan terbongkar. Karena aku melihat dalam beberapa bulan tuh akan ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di belakang kamu tuh akan terbongkar. Atau mungkin ada di antara kamu saat ini yang sudah mengetahui hal tersebut ya. Jadi itu yang nantinya tuh akan benar-benar membuat kamu mati rasa. Terus aku juga ngelihat ya bahwa nantinya di saat orang ini kejar-kejar kamu ya, kamu tuh sudah kehadiran orang baru ya, orang baru yang lebih layak untuk kamu cintai, orang baru yang lebih layak untuk kamu sayangi. Sehingga aku melihat tuh kayak orang ini nantinya bakal apa ya, bakal memperebutkan kamu ya untuk menghadapi orang baru tersebut ya. Jadi kayak
ya mungkin di satu sisi ini tuh bisa menjadi ancaman buat diri kamu sendiri gitu, karena kan di saat kamu sudah mulai nyaman dengan kehadiran orang baru, tapi masih ada ya pihak lama yang menghampiri kamu, sehingga ini tuh sangat berpengaruh ya terhadap kondisi hubungan barumu kayak gitu. Terus kita lihat lagi. Kita akan lihat di sini. Kita akan tarik lagi ya energinya. Seperti apa energi dia seseorang yang cintanya abadi untuk kamu selamanya? Seperti apa energi dia seseorang yang cintanya abadi untuk kamu selamanya? Seperti apa energi dia? Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini dihantui rasa bersalah terhadap diri kamu, ya. Karena dia sadar ya bahwa selama dia menjalin hubungan sama kamu, ya, dia ini masih belum cukup membahagiakan kamu. Justru malah orang ini tuh sering banget ya membebani diri kamu ya terhadap masalah dia. Kayak gitu. Dan yang bikin dia merasa menyesal ya, dia tuh pernah sia-siakan kamu di saat kamu tuh masih bucin-bucinnya sama dia. Dia sia-siakan kamu ya dengan orang yang baru. Ada juga yang kamu tuh disia-siakan dalam harapan yang palsu ya. Terus ada juga beberapa di antara kamu tuh ya disia-siakan ya, disiksa batinmu ya, ditekan mentalmu sampai benar-benar membuat kamu tuh menangis ya dan depresi ya. Tetapi untungnya kamu tuh orang yang bagaimanapun juga tuh kamu masih memiliki iman ya dan masih ingat Tuhan ya. Kalau kamu orang yang mungkin sudah nggak punya iman, yang nggak ingat akan Tuhan, ya udah mungkin tuh kamu udah beda alam gitu, karena memang luar biasa rasa sakit yang dia tinggalkan. Jadi posisi dia saat ini tuh dia benar-benar merenung ya, dia merindukan kamu, dia kangen kamu ya, dia ingat betapa kejamnya segala hal yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, sehingga membuat orang ini tuh seolah-olah ingin sekali ya jika semesta memberikan dia kesempatan, dia itu ingin meminta maaf kepada diri kamu. Karena sampai detik ini pun aku merasa bahwa cintanya dia ini masih abadi terhadap diri kamu ya. Terus ya di sini aku melihat ya, kamu tuh termasuk orang yang sebenarnya tuh cukup setia sama dia. Karena kenapa aku bilang setia? Ya karena meskipun kamu sering disakiti, meskipun mental kamu sering ditekan, ya, terus meskipun kamu sering dibebani ya sama masalahnya dia gitu, tapi kamu sama sekali nggak pernah mengeluh dan kamu juga sama sekali tidak ada niatan untuk mencari orang baru, ya, karena ya semuanya akan berbeda ketika dia berdealing dengan orang yang selain kamu ya. Ya pasti orang yang lain pun ya juga akan sadar bahwa orang seperti itu bakal ditinggalkan gitu. Tapi berhubung kamu ini bukan tipikal orang yang ganti-ganti pasangan ya, sehingga setoksik apapun dia kepada kamu tuh kayak kamu masih tetap berusaha mempertahankan dia ya, dan berharap bahwa suatu saat tuh dia menyadari kesalahannya. Bahkan di sini yang aku lihat tuh ada loh ya beberapa di antara kamu tuh yang sempat ya merasa banyak yang deketin kamu, banyak yang goda kamu, bahkan ada juga ya di antara mereka itu yang jauh lebih baik daripada dirinya ya. Tapi tetap aja itu tidak mempengaruhi pikiran kamu ya. Karena ya kamu sadar bahwa kamu saat ini tuh masih terikat sebuah komitmen sama dia, meskipun hubungan ini terlalu toksik untuk dikenang ya, tapi ya udah jalani aja kayak gitu. Karena memang basically kamu tuh orangnya setia ya, karena basically kamu tuh orangnya ya udah ya, kayak meskipun kamu sering sakitin aku, tapi aku masih tetap berusaha ya, berharap bahwa suatu saat tuh kamu ada keajaiban untuk berubah kayak gitu. Dan di sini pun aku juga lihat ya, dia ini orang yang memang aku rasa tuh dia sering deketin kamu ya,
di saat kamu tuh seneng ya, dan dia pergi di saat kamu tuh menderita ya. Jadi di saat mungkin kamu dapat rezeki ya, mungkin kamu dapat rezeki yang lebih gitu ya, kamu sering traktir dia ya, kamu sering ajak dia makan gitu, kamu yang bayarin ya. Tapi di saat kamu di posisi-posisi sedih ya, di saat kamu di posisi-posisi yang memang benar-benar membutuhkan dia nggak pernah muncul di hadapan kamu. Jadi ini tuh terlihat ya, kayak terlihat bahwa kamu tuh benar-benar merasa apakah tujuan kamu ini datang mendekati aku untuk memanfaatkan kelebihanku, atau kamu benar-benar tulus mencintaiku. Karena memang ya yang aku lihat tuh kebiasaan dia seperti itu ya. Dia nemenin kamu di saat kamu tuh seneng, dan dia pergi di saat kamu tuh galau kayak gitu, di saat kamu galau, di saat kamu butuh-butuh dia. Terus dan di sini aku juga lihat ya bahwa orang ini tuh kayaknya terlalu dominan ya di dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi ya kayak kamu tuh selalu dipaksa untuk menuruti segala keinginannya ya, termasuk dipaksa berubah, dipaksa menjadi apa yang dia inginkan ya. Terus dibatasi juga ruang gerakmu, karena kayak yang aku lihat tuh kemanapun kamu pergi, kamu tuh harus selalu berpamitan sama dia, harus ngomong kamu keluar dengan siapa, pulang jam berapa, tujuannya kemana, kayak gitu. Sedangkan dia aja lo nggak pernah pamit sama kamu ya, sehingga hal tersebut tuh ya terkadang sering menyakiti perasaan kamu, karena kayak kamu tuh merasa diperlakukan tidak adil sama dia. Padahal ini Indonesia udah merdeka loh ya, tapi rasanya pacaran sama kamu tuh kayak pacaran zaman kolonial ya, yang penuh dengan aturan, penuh dengan ini, penuh dengan itu. Ya di sini sih aku melihat ya, kehadiran kamu di dalam hidupnya dia itu dianggap berkah loh ya, bagi dirinya dia, tapi enggak bagi kamu ya, karena kehadiran dia di dalam hidup kamu tuh membawa beban ya. Karena di sini yang aku lihat tuh hakikatnya sebuah hubungan tuh kan ya, siapapun dia yang menjadi pasanganmu seharusnya kan dia bisa menemani kamu ya di dalam suka maupun duka ya. Nggak datang ya di saat kamu seneng dan dia pergi di saat kamu menderita kayak gitu. Itu kan sama sekali tidak mencerminkan suatu hubungan yang sehat ya. Tapi dia sering tidak menyadari hal itu gitu loh ya. Jadi ya udah, kayak kamu tuh bener-bener saat ini udah pasrah aja gitu loh ya. Sudah pasrah karena ya sudah gitu, kamu nggak kurang-kurang perlakuan baik kamu ke dia. Kamu juga nggak kurang-kurang ya selama ini sabar menghadapinya, dan kamu juga nggak kurang-kurang ya buat selalu memaafkan kesalahannya. Tapi seandainya kamu yang berbuat kesalahan ya, dia itu kayak seolah-olah apa ya, memaafkan kamu tapi bersyarat ya, yang aku bakal maafin kamu tapi kamu harus gini, harus itu, harus beliin ini, beliin itu, kamu harus ini, turutin itu ya, seperti itu. Jadi kayak rasanya tuh nggak adil ya. Padahal seberat apapun kesalahannya dia loh ya, kamu tuh memaafkan dia dengan legowo tanpa syarat sedikit pun. Tapi giliran ketika kamu melakukan suatu kesalahan, seolah-olah untuk mendapatkan maaf dari dia itu yang pakai syarat. Jadi maaf yang bersyarat, seperti itu. Syarat dan ketentuan berlaku. Terus karena mental kamu sering ditekan ya, dan karena dia juga sering berulah, sehingga membuat kamu tuh jadi sering ya merasa berperang dengan pikiran kamu sendiri ya. Kamu tuh jadi sering menjadi pribadi yang overthinking, sering menjadi pribadi yang pesimis, sering menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Kenapa? Ya karena selama kamu menjalin hubungan sama dia, orang ini tuh selalu tekan mental kamu ya, dan kamu tuh dipaksa untuk selalu menuruti keinginan dia ya, dipaksa untuk menuruti keinginannya, dipaksa untuk menjadi pribadi yang dia inginkan. Padahal kan kamu juga butuh berekspresi, kamu tuh juga butuh kebebasan gitu ya, baik kebebasan berpendapat ya maupun
kebebasan dalam bersosial gitu ya. Terus dan di sini aku lihat ya, kemanapun kamu pergi ya, seolah-olah dia itu tahu ya persembunyian kamu ya. Jadi mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang memang pengen menjauhinya atau pengen merenung ya, membatasi ruang gerakmu untuk tidak terlalu berinteraksi sama dia. Tapi orang ini tuh mereka punya segala cara ya untuk membuat kamu tuh tetap terus berinteraksi sama dia. Kayak gitu. Jadi kayak kemanapun kamu bersembunyi, ya udah dia ganggu kamu ya. Teror-teror kamu lah, sadap-sadap WA kamu lah ya, yang berusaha cariin kamu seperti itu. Padahal ya terkadang tuh di saat dia sudah keterlaluan ya, kamu tuh butuh ya waktu untuk sendiri, untuk menyendiri, untuk menjauh ya. Tapi dia selalu tahu ya persembunyian kamu, dan dia juga tahu cara bagaimana agar kamu tuh mau berkomunikasi sama dia. Kayak gitu. Ada juga yang dia ancam-ancam kamu ya, kayak gitu. Kalau kamu nggak balas chat aku, ya udah ya, mungkin ini yang terakhir kalinya. Kalau kamu nggak angkat telepon dari aku, ya udah gitu, ini yang terakhir kalinya, seperti itu. Terus di sini aku juga lihat ya bahwa dia ini termasuk pribadi yang menurut aku tuh kepala batu banget gitu loh ya. Udah tahu dia salah ya, sudah tahu bukti di depan mata, tapi dia nggak mau mengakui kesalahannya. Dia selalu denial, dia selalu menyangkal, dia merasa narsistik yang menganggap bahwa apa yang dia lakukan ini benar gitu, dan apa yang kamu tuduhkan itu salah gitu. Padahal bukti itu udah ada di depan mata ya. Sehingga membuat kamu tuh jadi berseteru sama dia gitu. Padahal kamu tuh sama sekali nggak ada niat buruk loh sama dia ya. Dimanfaatkan ya apa ya, orang dia aja sering minta bantuan ke kamu ya. Terus selingkuh juga enggak ya. Terus juga jahatin dia juga enggak gitu. Tapi kenapa kok seolah-olah perlakuan dia ke kamu ini benar-benar kejam banget gitu ya. Bahkan lebih kejam jika dibandingkan dengan orang-orang yang pernah berdealing sama kamu. Terus ya saat ini tuh ada ya beberapa di antara mereka ya. Saat ini ada yang ya mereka tuh benar-benar hampa ya tanpa kamu. Karena ada di antara kamu yang mungkin udah kesel, udah capek ya, akhirnya tuh kamu blokir dia ya, kamu nggak chat dia ya, dia chat kamu tapi kamu nggak balas, dia telepon kamu tapi kamu nggak angkat gitu. Akhirnya dari situ beberapa di antara mereka mulai mencari apa penyebab kamu marah ke dia atau kamu kecewa kepadanya ya. Dan itulah yang pada akhirnya itu akan membuat beberapa di antara mereka tuh mulai sadar gitu, bahwa ternyata kamu cuekin tuh rasanya nggak enak, bahwa ternyata kamu tinggalkan tuh rasanya sangat perih. Maka dari itu ya, aku berusaha untuk berkaca, untuk mencari ya apa yang sebenarnya perlu aku perbaiki, kayak gitu. Dan di sini aku lihat ya, ini beberapa di antara mereka tuh ya memang dikenal baik ya. Dia ini dikenal baik sama pihak keluargamu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka tuh yang sudah dianggap seperti anak sendiri sama orang tuamu ya. Ya meskipun demikian tuh tapi tidak menyadarkan dia ya. Meskipun cara orang tuamu memperlakukan dia juga baik gitu, tapi orang itu tetap nggak sadar-sadar ya, tetap nggak sadar-sadar, masih tetap dengan pikiran keras kepalanya. Karena memang aku melihat ya bahwa ini semua itu merupakan tabiat ya. Jadi tabiat itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dirubah ya. Jadi tabiat itu sesuatu hal yang
tidak bisa dirubah kalau tidak dari niat hati dia sendiri gitu. Karena ya memang dia tabiatnya keras, memang dia tabiatnya emosian, tabiatnya memang dia suka dominan. Jadi ya udah gitu ya. Kendala terbesar yang kamu hadapi itu kamu harus benar-benar bisa sabar dan legowo. Karena ya menurut aku tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, bisa menjalin hubungan dengan orang seperti ini. Bahkan aku tuh lihat ya, ada di antara mereka tuh saat ini yang benar-benar ya tersiksa ya, benar-benar merasa tertekan gitu ya, setelah kamu mulai jaga jarak sama dia gitu. Jadi beberapa di antara mereka ini bukan mereka bahagia atau malah mencari pengganti kamu, enggak ya. Karena memang ya aku lihat tuh cinta dia ke kamu abadi ya. Tapi ya dia tetap gitu ya, masih menunjukkan perilaku-perilaku yang seolah-olah tidak membahagiakan kamu. Jadi saat ini tuh ada beberapa di antara mereka ya benar-benar stres, menangis gitu, karena dia nggak bisa berinteraksi denganmu, karena kamu sudah terlalu muak ya. Selama ini sudah banyak berkorban, tapi pengorbanan kamu nggak pernah dilihat sama dia kayak gitu. Terus ya di sini kamu tuh nantinya akan dihadapkan sama sebuah pilihan ya sebuah pilihan gitu. Jadi kamu tuh harus benar-benar bijak. Kalau memang dia sudah tidak layak untuk dipertahankan, maka ya sudah gitu, melepaskan mungkin cara yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih layak untuk kamu cintai. Tetapi jika kamu masih merasa sayang sama dia, ya maka kamu harus bisa melihat apakah dia benar-benar mau berubah dengan sungguh-sungguh ya, atau berubahnya dia abal-abal ya. Karena bagaimanapun juga ini yang akan menentukan langkah kebahagiaan kamu ke depannya. Jadi kayak kamu harus bisa berhati-hati dalam menentukan langkah dan pilihan. Karena cepat atau lambat kamu akan dihadapkan sama hal tersebut ya. Jadi cepat atau lambat kamu tuh akan diperlihatkan ya. Jadi kayak ya diperlihatkan gitu, disuruh menentukan ya, apakah kamu lanjut atau lebih baik kamu cut off aja. Jadi itu yang bisa mengambil langkah itu ya diri kamu sendiri gitu. Terus ya di sini aku memang melihat ya bahwa dia ini cinta mati sama kamu gitu ya. Karena ya sebenarnya sempat sih kamu sama dia tuh terjebak dalam situasi yang putus nyambung, terjebak dalam situasi yang ya benar-benar berakhir, tapi ujung-ujungnya ya udah gitu ya. Dia samperin kamu lagi, bujuk-bujuk rayu kamu lagi, sampai pada akhirnya ya udah kamu terikat dengan dia. Karena memang yang aku rasakan tuh ya beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang susah lepas dari kamu ya. Karena memang dia sudah cintanya ke kamu itu abadi, cinta yang sudah terlanjur terikat kuat. Bahkan di sini aku juga lihat ya, ini ada beberapa di antara mereka itu yang memang gimana ya, cinta dia ke kamu tuh meluap-luap gitu, tapi tidak diimbangi dengan rasa pengorbanan dan rasa pengertian. Sehingga ya udah, meskipun cinta dia kuat ke kamu, tapi dia sering menguji mental pikiran kamu ya. Jadi ya udah gitu, rasanya itu sangat menderita banget ya. Seharusnya setiap orang itu kan menjalin hubungan pastinya bahagia dong, tapi kamu tidak menjalin hubungan tapi penuh dengan rasa ketersiksaan. Dan di sini aku lihat ya, memang tidak semuanya ya, gimana ya menjelaskannya. Karena gini, yang aku lihat tuh tidak semuanya orang ini tuh akan tetap ya menjadi versi-versi dia yang sekarang. Ada juga nantinya itu beberapa di antara mereka yang berhasil buktikan kepada kamu ya, karena dia cintanya abadi ke kamu, makanya dia nggak mau kehilanganmu. Jadi kayak orang ini tuh ada yang mau membuktikan kepada kamu bahwa ya dia tuh sayang sama kamu ya. Aku tuh sudah mulai belajar tentang memahami kamu ya, dan sudah mulai belajar untuk
menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi boleh tuh ya nantinya kamu mempertimbangkan dia agar orang ini tuh bisa menjadi pasangan yang terbaik kayak gitu. Oke, kita juga akan lihat ya di sini ada kartu ada angka kelahiran apa yang muncul ya. Jadi di sini ada angka kelahiran 17. Jadi baik kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 17, energi kamu paling kuat di sini. Kemudian ada angka kelahiran 26, ada angka kelahiran 7, ada angka kelahiran 18, angka kelahiran 2, angka kelahiran 14, angka kelahiran 12, angka kelahiran 11. Kemudian di sini ada angka kelahiran 30, angka kelahiran 15, angka kelahiran 4, angka kelahiran 1, angka kelahiran 10, dan yang terakhir ada angka kelahiran 13. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran yang sudah Clarissa sebutkan, berarti energi kamu paling kuat di sini. Serta kita akan lihat zodiak apa aja di sini yang muncul. Di sini ada Pisces, kemudian ada Taurus, ada Cancer, ada Libra, Virgo, ada Capricorn, ada Virgo ya. Oke, terima kasih banyak ya guys. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa. Bye-bye.